Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1050 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1050. One Piece Chapter 1050 mendapatkan judul Honor, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kehormatan. One Piece Chapter 1050 masih melanjutkan cover story mengenai Germo Double Six. Diperlihatkan Reiju dan Ichiji datang untuk menyelamatkan adik mereka yaitu Biji dan Yonji. Reiju dan Ichiji saat ini sudah berada di laboratorium milik Big Mom di Whole Cake Island. Lalu siapa yang berada di Pulau Kokoa? Karena dari Pulau Kokoa menuju ke Whole Cake Island membutuhkan waktu beberapa hari, kecuali jika menggunakan dunia cermin milik Brule. Bisa langsung sat-sat. One Piece Chapter 1050 diawali dengan memperlihatkan naga Kaido yang terus mendelep masuk ke dalam tanah. Kaido terlihat sudah tak sadarkan diri. Dia berubah kembali ke wujud manusianya. Tanduknya sebelah kiri pun patah setelah terkena serangan Bajrangan milik Luffy. Oda Sensei kemudian menggambarkan sebuah sketsa mengenai seberapa jauh Kaido mendelep di dalam tanah dari Pulau Wano Kuni. Pada sketsa itu juga digambarkan lubang tempat Big Mom terjatuh, di mana baik lubang kenikmatan milik Kaido maupun Big Mom, keduanya sama-sama mencapai ruang magma di bawah tanah Wano Kuni. Selain itu, akibat dari serangan Luffy dan Law, terjadi retakan-retakan dalam tanah yang mencapai bagian lautan yang mengelilingi Pulau Wano Kuni. Plung! Setelah beberapa saat hayang di dalam tanah, akhirnya Kaido masuk juga ke dalam ruang magma tersebut. Di sisi lain, Luffy juga terlihat kayang di udara. Dengan cepat Yamato berlari menuju ke arah tempat Luffy akan mendarat. Yamato berhasil menangkap Luffy yang terlihat tak sadarkan diri. Namun, tidak ada luka serius yang dialami oleh sang budak getah tersebut. Yamato pun tersenyum sambil membawa Luffy ke arah naga Momonosuke yang masih terkulai lemas setelah berhasil mengencrotkan awan panas dan mendaratkan Onigashima dengan selamat. Yamato berkata jika Luffy dan Momo benar-benar luar biasa, dan dia tak mempercayai semua yang telah terjadi. Shin kemudian berpindah ke ibu kota bunga, dengan kondisi festival api yang hampir selesai. Para warga masih memperhatikan lentera harapan mereka, dan berteriak agar lentera tersebut terbang setinggi mungkin. Di sisi lain diperlihatkan Otoko dan Tengyama Hitetsu. Sembari melihat ke atas langit, Hitetsu teringat pada momen sebelum dia dan Otoko menerbangkan lentera harapannya. Otoko bertanya pada Tengu jika dia mendengarkan bisik-bisik tetangga, jika identitas asli ayahnya sampai diketahui, maka dia akan langsung dibunuh. Karena sebetulnya ayahnya dulu adalah sosok yang sangat berpengaruh. Namun mengapa ayahnya malah menyerahkan dirinya sendiri? Kenapa dia melakukan hal itu? Tambah Otoko. Hitetsu kemudian memberikan sedikit wejangan pada Otoko. Yasuie menyerahkan nyawanya sendiri untuk memberikan negeri Wano satu kesempatan terakhir. Jika Yasuie tak melakukan hal itu, maka api harapan yang dipercayakan pada seluruh warga Wano Kuni akan padam saat itu juga. Yasuie melakukannya demi masa depan negeri Wano, dan dia juga berharap jika suatu hari nanti Otoko dapat hidup bahagia, tumbuh dewasa, baik dari segi umur dan buah-buahan segarnya. Otoko terlihat senang mendengar wejangan dari Hitetsu. Dia akhirnya sadar jika pengorbanan Yasuie dilakukan demi dirinya juga. Otoko pun teringat ketika dia memakan buah iblis Smile. Saat itu Yasuie meminta sisa buah Smile yang sebelumnya dimakan oleh Otoko. Yasuie berkata jika dia akan memakannya juga. Hal itu dilakukan oleh Yasuie agar Otoko tak tertawa-tawa sendirian. Setelah mengingat hal itu, Otoko segera mengganti tulisan yang ada di lentera harapan miliknya. Dia bertanya pada Hitetsu mengenai harapannya yang baru. Sontak Hitetsu kaget melihatnya. Sambil meneteskan air mata, dia berkata, jika hal itu merupakan sebuah kehormatan yang paling besar bagi seorang samurai. Otoko mengganti tulisan di lentera harapan miliknya, yang tadinya bertuliskan, aku ingin bertemu dengan ayah, menjadi, terima kasih, ayah. Di sisi lain, Nekomamushi melihat lentera harapan yang berterbangan di langit dari atas rooftop Onigashima. Bahkan dia berkata jika dirinya menjadi teringat akan masa lalu. Nekomamushi kemudian membuat pengumuman dari atas Onigashima ke arah panggung utama kastil. Sang kucing oranye barbar itu berkata jika Luffy telah berhasil memendelepkan Kaido jauh ke dalam tanah, dan Momonosuke sama menggunakan wujud naga mesum merah jambunya untuk mencegah Onigashima jatuh.
Dia pun meminta konfirmasi dari Yamato, dan Yamato pun membenarkan pengumuman yang dilakukan oleh Nekomamushi barusan. Suasana di dalam Onigashima menjadi gaduh. Para samurai aliansi tidak percaya jika mereka berhasil menang dan mengalahkan 2 ekor kaisar lautan. Bahkan mereka berhasil selamat dari jatuhnya Onigashima. Beberapa samurai pun kaget jika naga merah jambu itu adalah Tuan Momonosuke. Bahkan mereka tak tahu jika tuannya seorang pemakan buah iblis. 20 tahun semenjak pertempuran yang terjadi dari penyesalan Oden dimulai. Dan akhirnya saat ini semuanya telah berakhir. Diperlihatkan reaksi kegembiraan dari Nekomamushi, Inuarasu, Kawamatsu, Raizo, Hiyori dan Denjiro, serta Kid, Killer, Beppo dan Lau. Sedangkan Appo berkata seraya tak percaya jika Luffy berhasil mengalahkan Kaido. Mengapa dari seluruh eksekutif Kaido hanya Appo saja yang dibiarkan bertahan hidup oleh Oda Sensei? Yap, karena dialah satu-satunya penghubung Wano Kuni dengan dunia luar. Appo saat ini menjadi pekerja part-time di koran lampu merah milik Morgan. Dialah yang akan menceritakan kekalahan 2 ekor Yonko di Wano Kuni pada dunia. Nami, Otama, dan Marco juga merayakan kemenangan mereka. Tunggu dulu, masih ada Zeus di sebelah Nami. Zeus masih hidup ya? Berarti Big Mom. Di sisi lain, para Yakuza dan kakek Hyogoro the Flower juga terlihat sangat girang. Namun tiba-tiba Usopp datang sambil menggendong Kinemon dan Okiku. Dia berlari menghampiri Chopper agar kedua orang itu segera diobati. Dari arah lain, Franky juga berlari menghampiri Chopper. Dia memintanya untuk segera mengobati Zoro, karena dari tadi Zoro tak mau membuka matanya. Namun dari sisi lain lagi, Miyagi dan Tristan juga membawa banyak korban luka-luka. Sedangkan ekspresi Chopper terlihat ketar-ketir mengetahui hal tersebut. Tin kemudian berpindah pada Momonosuke. Dia mencoba berbicara dengan Zunisa. Momo sudah memikirkan dan memutuskan jika dirinya tak akan membuka batasan negeri Wano untuk saat ini. Zunisa mengikuti segala keputusan yang dibuat oleh Momonosuke karena dia percaya padanya. Momonosuke pun berterima kasih pada Zunisa karena telah percaya padanya. Namun tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang membuat Momo sedikit kaget. Shin kemudian kembali memperlihatkan panggung utama kastil Onigashima. Tiba-tiba, para kroconya Kaido menembaki para samurai menggunakan meriam. Mereka kesal dengan para samurai yang sesumbar atas kemenangan mereka. Saat ini jumlah kroco dari bajak laut kebun binatang masih lebih banyak dari para samurai. Selain itu, para kroco juga tak percaya jika Kaido sudah dikalahkan. Lihat kekacauan itu, Franky menjadi naik pitam. Dia menantang para kroco Kaido untuk bertarung. Lagi pula, Franky pun masih memiliki cukup tenaga untuk melakukannya. Namun Brook mencoba menghentikan kemarahan dari Franky. Yamato tiba-tiba muncul di hadapan para kroco Kaido. Dia memerintahkan mereka untuk berhenti bertarung karena mereka telah diberikan kesempatan hidup 1 kali. Yamato menambahkan jika pemimpin mereka alias Momonosuke telah berhasil mencegah Onigashima terjatuh. Para kroco Kaido yang mendengarnya kebingungan karena omongan Yamato seakan dia berada di pihak samurai aliansi. Yamato kembali berkata jika para kroco Kaido masih ingin bertarung dengan musuh yang telah menyelamatkan mereka, dia sendirilah yang akan menghajar mereka semua. Tiba-tiba gempa kembali terjadi di Pulau Wano Kuni, dan kali ini semua orang menyadarinya. Shin kemudian memperlihatkan Kaido dan Big Mom yang mengapung di dalam kawah magma yang berada jauh di dasar Pulau Wano Kuni. Salah satu siluet tersebut sudah dapat dipastikan dia adalah Kaido. Namun siluet di sebelahnya, apakah dia benar-benar sosok Big Mom? Dan kemudian berpindah ke tambang penjara Udon. Salah satu penjaga penjara melaporkan hal aneh yang terjadi di permukaan laut pada Babanuki. Tiba-tiba, gunung api bawah laut meletus dan menghancurkan tambang yang ada di penjara Udon. Babanuki dan penjaga penjara yang lain lantas kaget setelah melihat erupsi dari gunung api tersebut. Berbarengan dengan ledakan tersebut, Luffy diperlihatkan sedang berbaring dengan senyuman di wajahnya, serta perban yang membalut di seluruh tubuhnya. Selain itu, box narator juga muncul. Pertarungan membagongkan di atas langit Onigashima. Pemenangnya, Monkey D. Luffy. Ternyata erupsi dari gunung bawah laut yang berada di Udon terlihat sampai ke ibu kota bunga. Para warga juga baru menyadari jika di dekat ibu kota bunga terdapat pulau Onigashima yang telah mendarat. Mereka mulai bergosip mengenai rencana busuk apa yang tengah dilakukan oleh Kaido beserta antek-anteknya. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul naga merah jambu
yang berkata jika semuanya aman terkendali. Para warga lantas langsung kaget dan mengira naga itu adalah Kaido. Mereka kesal atas kedatangannya karena seharusnya hari ini merupakan hari di mana mereka bisa merasakan kebebasan. Banyak dari mereka yang berlarian menjauhi naga merah jambu tersebut. Momo mulai berpidato dan berkata jika dia bukanlah Kaido. Letusan yang barusan terjadi merupakan sebuah peringatan. Selamat tinggal untuk pemimpin tertinggi bajak laut kebun binatang, Kaido. Momo kemudian berubah kembali ke wujud manusianya. Namun, kita belum dapat melihatnya karena tertutup dengan asap. Dari balik asap terlihat 7 siluet, dan sepertinya mereka adalah Raizo, Momonosuke, Inuarasu, Hiyori, Denjiro, Kawamatsu, dan Nekomamushi. Hiyori menampakkan dirinya di hadapan para warga Wano Kuni. Para warga terkencing-kencing melihat kemunculan Komurasaki. Mereka menganggap dia sebagai hantu, dan sebagian juga berpendapat jika dirinya sedang bermimpi. Setelahnya, Denjiro pun menampakkan dirinya. Para warga kebingungan melihat Kyoshiro yang saat ini telah kehilangan jambul khatulistiwa miliknya. Denjiro pun berkata, jika hal ini akan menjadi cerita yang sangat panjang. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan Shogun Wano yang baru, ucap Denjiro. Yap, seperti apa yang Mimin jabarkan sebelumnya, kita akan kembali melihat kondisi Kaido yang tenggelam di dalam magma. Pertanyaannya, apakah yang di sebelah Kaido adalah Big Mom? Sekilas jika kita lihat sosok itu memang mirip Big Mom. Namun jika kita lihat lebih seksama, sepertinya benda itu bukanlah Big Mom, tapi lebih mirip dengan jubah yang dikenakan oleh Kaido. Yap, saat pertama kali dia jatuh ke magma, Kaido terlihat menggunakan jubahnya. Namun, pada panel berikutnya, Kaido sudah tak terlihat memakai jubahnya. Selain itu, ukuran benda itu lebih kecil dari Kaido. Jika itu adalah Big Mom, seharusnya berukuran lebih besar daripada Kaido. Selain itu, ketika sketsa dari lubang kenikmatan milik Kaido dan Big Mom diperlihatkan, ekspresi Big Mom terlihat tertawa, sedangkan Kaido terlihat tak sadarkan diri dengan tanduk kirinya yang patah. Padahal Big Mom sudah lebih lama berendam di dalam magma ketimbang Kaido. Seharusnya Big Mom sudah tewas lebih dulu dalam magma. Selain itu, Zeus pun masih hidup. Hal ini menandakan jika Big Mom belum mati. Nah, apakah Big Mom akan muncul lagi dan membuat kekacauan di ibu kota bunga? Terlebih lagi, arc ketiga arc Wano Kuni tak kunjung disudahi oleh Oda Sensei. Yos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1050. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!